Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Suswanugroho. Di pertemuan di sesi ketiga ini kita melanjutkan perkuliahan kita mengenai penggunaan AutoCAD. Yang sebelumnya di sesi 2 kita mempelajari tentang versi 2 dimensinya, sekarang kita belajar mengenai versi 3 dimensinya. Di mana sebenarnya dalam proses pembuatannya tidak cukup jauh beda dari yang 2 dimensi, hanya saja perlu ketelitian yang lebih tinggi lagi karena prosesnya juga akan memakan waktu yang cukup lama juga. Nah, pertama di sini saya tampilkan materi tentang merubah tampilannya dari AutoCAD 2 dimensi menjadi 3 dimensi atau secara isometriknya. Yang pertama, kalian bisa membukanya pada menu bar dengan klik menu view, lalu scrollkan ke bawah dan carilah tulisan 3D views. Maka akan muncul submenu dengan beberapa pilihan seperti top, bottom left, right, front, back, SW isometric, S isometric, N isometric, dan NW isometric. Silahkan Anda pilih yang pandangan isometrik dari keempat pilihan yang tersedia tersebut di atas. Jika ada yang ingin mengembalikan ke tampilan 2 dimensi, pilihlah yang bukan pandangan isometriknya. Atau selain itu juga kalian bisa merubahnya dengan cara klik toolbar, terus pilihlah kolom view, lalu pilih views. Di bagian views tersebut, pilihlah view yang akan kalian gunakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar yang ada di tengah samping kanan ini, yang digadisin warna merah. Yang awalnya kalau di gambar 2 dimensi itu di gambar yang NWSE yang di sebelah kiri, saat kalian coba putar nanti akan bisa diposisikan menjadi seperti yang ada di sebelah kanan. Yaitu posisi NWSE-nya itu sedikit condong, yang akan menampilkan tampilan 3 dimensi saat kalian gunakan. Dengan keterangan, di sini ada beberapa keterangan, 10 keterangan dari masing-masing tombol atau tampilan dari yang ada di menu views ini. Selain itu, di gambar 3 dimensi memiliki beberapa tool, di mana tool-tool tersebut mendukung kita untuk memodelkan. Makanya di sini disebutkan tool modeling yang berfungsi untuk membentuk objek dasar tertentu seperti silinder, kubus, dan lain. Nah, di sini mulai dari menu toolbar polysolid, box, wedge, cone, sphere, silinder, piramid, torus, extrude, revolve. Nah, di sini ada beberapa contoh tool modification yang kegunaannya seperti yang ada di slide ini, dan untuk caranya bisa teman-teman klik langsung di toolbar yang gambarnya sesuai dengan yang ada di gambar kecil ini. Walaupun di contoh gambar yang saya sampaikan di materi ini cukup kurang jelas karena ya saya mengutip dari beberapa buku yang kita jadikan referensi seperti yang saya sampaikan di sesi pertama kemarin. Nah, di sini juga masih ada 3 tool gambar lainnya, yaitu press full, loft, dan sweep. Selanjutnya itu ada tool modifikasi, yaitu tool yang kita gunakan untuk memodifikasikan baik itu menggabung, melubangi, dan lain-lainnya. Intinya dari hasil gambar dari tool modeling yang sebelumnya kita bahas, nah, kita bisa memodifikasinya dengan memanfaatkan tool-tool modifikasi ini, mulai dari 3D Move, 3D Rotate, In-Frame, Union, Subtract, Intersect, Section Plane, Flash Shoot, Helix, Slice, Thicken Surface. Lalu banyak juga ke bawahnya yang kegunaannya juga seperti yang ada di slide ini, dan untuk cara menggunakannya nanti bisa teman-teman baca sendiri di link video yang sudah saya sematkan di bawah materi ini. Selanjutnya itu ada tool navigasi dan pengamatan objek. Itu terdiri dari orbit, constraint orbit, continuous orbit, pen, dan lain-lainnya. Dan penggunaannya dan cara penggunaannya bisa teman-teman baca dan cari sendiri di
sumber yang lain, bahkan di beberapa YouTube sudah banyak yang menjelaskan terkaitan tool-tool yang ada di navigasi dan pengamatan objek 3D ini. Selanjutnya kita mengenal beberapa tool lainnya, yaitu tool render dan tool beberapa tool tampilan dari objek 3D. Yaitu untuk rendernya sendiri kita ada menu toolbar render, render crop region, text layer, dan material. Di mana di tool render ini akan memberikan efek tambahan dari hasil gambar yang kita hasilkan menjadi lebih nyata dan lebih muncul nilai seninya, baik itu estetikanya dan lain-lainnya. Sehingga gambar yang kita buat itu tidak terlalu monoton atau terlalu polos. Antara gambar mungkin dinding dengan gambar pintu, nanti warnanya tidak akan sama. Selanjutnya di tampilan objek, nah ini untuk yang 2D wireframe ini digunakan untuk tampilan secara 2 dimensinya. Itu nanti akan menampakkan beberapa rangkaian objek rasternya, line type-nya, line weight, dan maupun OLE-nya. Sedangkan di 3D hidden itu menampilkan sebagian rangkaian objek 3D yang tidak dihalangi oleh suatu bidang apapun. Jadi nanti akan terlihat lebih solid. Jadi yang tertampil itu tampilan yang di posisinya di depan. Selanjutnya ada 3D wireframe, di mana tampilan ini menampilkan seluruh rangkaian 3D. Baik itu garis yang posisinya di paling belakang pun yang sudah tertutupi oleh bidang-bidang yang lain itu akan tetap muncul. Terus ada realistik, di mana ini menampakkan wajah objek 3D secara realistik, lengkap dengan guratan rangkaian komponen material juga. Lalu ada yang terakhir itu ada konseptual, di mana menampakkan wajah objek 3D secara realistik juga. Nah, selanjutnya kita dalam pembuatan gambar 3 dimensi ini, itu kita perlu melakukan beberapa kegiatan seperti mengextrude, mengunion, dan lain-lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di materi slide sebelumnya, bahwa tadi ada beberapa toolbar terkait tool modeling. Nah, ini salah satu penggunaannya. Mulai dari pembuatan extrude object atau seperti gambar satu menjadi gambar dua, yaitu menarik ke atas biar terlihat lebih 3D dari gambar 2 dimensi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita bisa mengunion objeknya atau menggabungkan. Yang awalnya itu ada gambar balok dan ada lingkaran yang sudah di-3D-kan. Nanti saat digabungkan maka ini akan menjadi satu kesatuan. Jadi saat diklik itu menjadi satu item saja. Nah, caranya kurang lebih seperti yang ada di slide ini untuk keduanya. Selanjutnya, cara merotasi 3 dimensi dan meloft objeknya. Nah, untuk merotasinya, caranya bisa seperti ini. Jadi nanti tampilannya akan berbeda. Dan yang jelas di dalam rotasi 3 dimensi ini, sebenarnya sama menggunakan rotasi yang ada di 2 dimensi atau dengan menggunakan toolbar atau shortcut RO, itu sudah bisa. Namun, ketelitian atau kepasan dari gambar yang kita inginkan kurang sesuai, sehingga kita disarankan untuk menggunakan rotasi 3 dimensi, yaitu dengan memanggil 3D rotate. Selanjutnya mengenai loft object, di mana kita perlu membuat 2 objek pada bidang X, Y yang berbentuk garis lengkung, lalu kita copy. Langkahnya seperti ini. Nanti contohnya bisa kalian cari di beberapa sumber seperti internet dan YouTube juga bisa. Selanjutnya di sini ada intersect. Intersect di sini yaitu dari bidang, contohnya di sini ada balok. Selanjutnya kalian menempelkannya pada sebuah pipa atau tabung seperti ini. Nah, nanti yang akan tertampil di sini hanya potongan yang terhimpit atau terjepit antara 2 bidang yang ada di gambar sebelumnya. Selanjutnya ada subtract. Subtract di sini yaitu melubangi bidang awal dengan bidang kedua. Namun di sini contohnya sedikit aneh. Di sini awalnya balok dan tabung, namun di sini hasilnya balok yang memiliki bentuk tangga. Nah, seharusnya ini keruakan berbentuk seperempat lingkaran atau yang lainnya. Caranya juga seperti yang ada di
tampilan slide ini. Selanjutnya ada InPrime. InPrime di sini bisa digunakan untuk mengubah sudut pandang menjadi UCSOTS. Jadi apa namanya, kegunaan dari InPrime ini tampilan dari bidang yang kita buat, yaitu bidang lingkaran ini akan sekilas tidak nampak, namun akan ada garis di bidang balok yang kita buatnya. Selanjutnya ada slice itu yaitu potong. Jadi dari bentuk yang awalnya A ini, B melalui tahap A, B, C, D, E, dan akhirnya menjadi E ini, menjadi terbelah. Selanjutnya ada revolve object, yaitu membuat sebuah bidang yang kita hanya perlu membuat ibarat dasarnya, bentuk 2 dimensinya. Nanti kita tentukan titik asnya di bagian mana. Setelah itu kita putarkan, nanti membentuk sebuah bidang. Contohnya untuk membuat sebuah gelas, bahkan beberapa model vas bunga itu juga bisa. Dan kalau di dunia manufaktur atau industri itu mungkin seperti pembuatan baut dan lain, itu bisa menggunakan menu revolve dalam pembuatannya. Terus ada sweep object yang caranya kurang seperti ini. Untuk contohnya bisa teman-teman cari sendiri nantinya. Mungkin itu materinya. Selanjutnya kita membahas mengenai tugas di Edlink, yaitu yang perlu kalian sajikan di Edlink ini. Ini sebenarnya bebas, bisa kalian kerjakan secara mandiri ataupun secara berkelompok, silahkan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang saya berikan kemarin. Kalau kelompok terutama, kalau untuk mandiri ya berarti nama kalian saja, kalau kamu berarti semua anggota di kelompok itu. Itu membuatkan 5 bidang. Di sini saya sebutkan persegi, lingkaran, trapesium, persegi panjang, dan pentagon dalam bentuk 3 dimensi. Lebih dari ini akan lebih bagus juga, dan dari masing-masing bidang di atas kalian sajikan dalam 3 ukuran yang berbeda. Contohnya, mungkin ukurannya yang persegi itu ada yang 10 kali 10, terus selanjutnya ada yang 50 kali 50, dan yang gambar yang ketiga itu ukuran 100 kali 100, itu boleh, atau ukuran yang berbeda juga silakan. Itu nanti gambarnya setelah kalian sajikan di AutoCAD, kalau memang langsung upload di Edlink dalam bentuk AutoCAD silahkan, kalau bisa. Namun biasanya ada yang bisa, ada yang enggak. Atau memang kalau nanti mengalami tidak kendala, bisa kalian save as atau export ke PDF atau Word, dan baru kalian upload atau submit di Edlink kalian. Itu untuk tugas Edlink di sesi ketiga ini. Dan untuk tugas kelompok secara keseluruhannya, yaitu saya meminta kalian untuk membuatkan desain 3 dimensi dari suatu rumah dengan AutoCAD dan dikirimkan via email maksimal tanggal 29 Maret 2021, ya sekitar 2-3 minggu berjalan lah, sekitar 20-an hari dari tanggal 9 sekarang. Jadi saya rasa nggak cukup memberatkan kalian karena ini pengerjaannya dikerjakan secara kelompok. Namun kalau memang kalian sanggup untuk menyelesaikan secara mandiri juga saya persilahkan, tidak menutup kemungkinan. Untuk kelompoknya nanti akan saya kirimkan via grup di masing-masing grup kelas, baik itu mulai dari 20A, 20B, 20C, dan 20E. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi sesi ketiga ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.